Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah organisasi dari PPKI. Apakah PPKI itu? PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Linkai, yang berarti Komite Persiapan Kemerdekaan, merupakan badan yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah dibubarkannya BPU PKI. PPKI dibentuk sebelum MPR ada, dengan ketuanya Insinyur Soekarno. PPKI secara simbolik dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Rajimon Weddiondiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan. Mengapa BPU PKI dibubarkan dan diganti PPKI? Karena BPU PKI telah menyelesaikan tugasnya, sehingga diperlukan badan baru yang berfungsi untuk melanjutkan tugas BPU PKI. Jadi, bisa kita ingat kembali bahwa PPKI merupakan badan setelah BPU PKI yang didirikan untuk menarik simpati golongan-golongan yang ada di Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik yang kedudukannya semakin terdesak sejak 1943. Mereka juga berjanji untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto. Pada awalnya, PPKI beranggota 21 orang. Anggota PPKI terdiri berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. Pada awalnya, golongan muda tidak suka pada PPKI karena mereka menganggap PPKI adalah badan yang dibentuk pemerintah Jepang yang sudah pasti mendukung Jepang. Namun PPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Untuk mewujudkan kemerdekaan itu tentunya diperlukan persiapan yang matang. Berikut adalah susunan awal anggota PPKI. Sebagai ketua ada Insinyur Soekarno dan sebagai wakil ketua ada Dr. Handes Muhammad Hatta. Lalu untuk anggotanya ada Dr. Supomo, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Waddiondiningrat, lalu ada Raden Panji Suroso, Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Abdul Wahid Hasim, lalu Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Suryo Hamijoyo, lalu Pangeran Purboyo, Mr. Abdul Maghfar, Mr. Teguh Muhammad Hasan, Dr. Gerungan Saul Samuel Jeko Pratulangi, Andi Pangeran, Haji Anang Abdul Hamidan, I Gusti Ketut Puja, lalu Mr. Yohanes Latuharhari, dan Dr. Handes Yap Chuangbing. 6 anggota tambahan. Pertama ada Ahmad Subarjo sebagai penasehat, ada Sajuti Melik sebagai anggota, Ki Hajar Dewantara sebagai anggota, Raden Arya Adipati Wiranakusuma sebagai anggota, lalu ada Kasman Singodimedjo sebagai anggota, dan yang terakhir ada Iwa Kusuma Sumantri sebagai anggota. Tugas PPKI. Badan ini bertugas menyiapkan segala sesuatu menyangkut masalah ketatanegaraan, menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Dengan kata lain, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI mengadakan 3 persidangan. Yang pertama diadakan pada tanggal 14 Agustus 1945, yang kedua diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945, dan yang terakhir, yang ketiga, diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pertama yaitu 1. Disahkannya Undang-Undang 1945, 2. Pengangkatan Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta, 3. Pembentukan Komite Nasional. Komite Nasional dibentuk untuk membantu Presiden beserta Wakil Presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuk DPR maupun MPR. Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, yaitu yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu terkait perubahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari semula berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.
Lalu pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli. Selain itu, hasil dari sidang PPKI 1 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan aklamasi atas usul dari Oto Iskandar Dinata dan mengusulkan agar Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Usul ini diterima oleh seluruh anggota PPKI. Hasil sidang PPKI kedua. Yang pertama membentuk 12 departemen beserta menteri-menterinya dan 4 menteri negara. Yang kedua membentuk pemerintahan daerah. Lalu ada kabinet presidensil. Gambar di atas merupakan gambar saat anggota kabinet presidensil berfoto bersama. Kabinet presidensil dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dan diselesaikan pada tanggal 14 November 1945. Untuk struktur pemerintahan, kepala pemerintahan yaitu Soekarno, wakil kepala pemerintahan Muhammad Hatta, kepala negaranya Soekarno. Lalu terdapat 16 menteri, 4 pejabat setingkat menteri, dan 2 wakil menteri atau menteri muda. Kabinet presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, dengan perincian keanggotaan sebagai berikut. 12 kementerian tersusun atas Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo, Menteri Dalam Negeri Raden Arya Adipati Wiranatakusuma, wakilnya Mr. Harmani, Menteri Keamanan Rakyat Supri Jadi dilanjutkan Soljadi Kusumo, Menteri Kehakiman Dr. Supomo, Menteri Penerangan Amir Saifuddin, wakilnya Ali Sastromijoyo, Menteri Keuangan Dr. Samsi Satriawijaga, dilanjutkan Mr. Alexander Andreas Maramis, Menteri Kemakmuran Insinyur Surahman Joko Rwadisarjo, Menteri Perhubungan Abi Kusno Joko Rosojo, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Joko Surojo, Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Motromojo. 4 Menteri Negara, 1 Wahid Hasyim, 2 Mr. Sartono, 3 A.A. Maramis, 4 Oto Iskandar Dinata. Pejabat setingkat menteri, 1 Ketua MA, yaitu Dr. Kusuma Atmaja, 2 Jaksa Agung, yaitu Gatot Tarunamiharja, 3 Menteri Sekretaris Negara, yaitu Abdul Ghaffar Pringodigo, 4 juru bicara negara, yaitu Sukarno Wiryopranoto. Bagian B, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur sebagai berikut. Yang pertama, Provinsi Sumatera, Mr. Teuku Muhammad Hasan. Yang kedua, Provinsi Jawa Barat, Mas Sutarjo Kertohadikusumo. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. Yang keempat, Provinsi Jawa Timur, RMT Aryo Surjo. Yang kelima, Provinsi Sunda Kecil, I Gusti Ketutputja. Yang keenam, Provinsi Maluku, Mr. Johannes Tatu Harhari. Yang ketujuh, Provinsi Sulawesi, Dr. GSS Jacob Ratulangi. Yang ke-8, Provinsi Borneo, IRH Pangeran Muhammad Nur. Hasil sidang ketiga PPKI: 1. Pembentukan Komite Nasional Pusat. 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Komite Nasional Indonesia Pusat yang sering disingkat dengan KNIP. KNIP dibentuk berdasarkan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 hingga Februari 1950. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah, termasuk mantan anggota PPKI. Atas usulan KNIP dalam sidangnya tanggal 16-17 Oktober 1945, diterbitkan maklumat Wakil Presiden pada 16 Oktober 1945 yang berbunyi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.
KNIP terdiri dari 137 anggota dengan pimpinannya yang pertama yaitu Mr. Kasman Singodimejo sebagai ketua dan yang kedua ada Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo sebagai wakil ketua 1, lalu Mr. J. Latuharhari wakil ketua 2 dan Adam Malik sebagai wakil ketua 3. B. Partai Nasional Indonesia atau dikenal juga PNI adalah partai politik tertua di Indonesia dengan beberapa keterangan sebagai berikut. Partai Nasional Indonesia. Pemimpin Soekarno. Pendiri 1. Ada Dr. Cipto Mangkusumo, 2. Mr. Sartono, 3. Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, 4. Mr. Sunaryo. Didirikan 4 Juli 1927. Bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia diteruskan oleh 1. Partai Demokrasi Indonesia, 2. Partai Indonesia, 3. PNI Baru, 4. PNI Marhanisme, 5. PNI Supeni, 6. PNI Masa Marhaen. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau bisa kita singkat BKR. BKR bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinandan, Kaibodan, dan semacamnya. Perkembangan PPKI. Ketika Rusia bergabung dengan sekutu dan menyerbu Jepang dari Manchuria, pemerintah Jepang mempercepat kemerdekaan Indonesia yang oleh BPUPKI direncanakan 17 September 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, IR Soekarno, Dr. Handas Muhammad Hatta, dan Dr. Rajitman Widyodiningrat bertolak ke Dalat, Saigon, Vietnam Selatan untuk memenuhi panggilan Marsekal Muda Terauchi. Marsekal Muda Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Ingat, ini hanya taktik. Tanggal 14 Agustus 1945, ketiganya kembali ke Jakarta dan Jepang menghadapi pemboman Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Golongan tua dan golongan muda pejuang kemerdekaan terlihat pro dan kontra atas peristiwa pemboman Jepang oleh Amerika Serikat. Golongan muda melihat Jepang sudah hampir menemui kekalahan dan hendaknya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua tetap berpendirian untuk menyerahkan keputusan pada PPKI. Berita kekalahan Jepang. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya kepada sekutu terdengar oleh rakyat Indonesia, khususnya para pemuda melalui radio yang tidak disegel oleh pemerintah Jepang. Sultan Syahrir termasuk tokoh yang pertama yang mendengarkan berita kekalahan Jepang. Ia bersama dengan para pemuda mendesak agar IR Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini mengawali terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 pukul 4, yaitu mengasingkan IR Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan itu diambil berdasarkan keputusan rapat terakhir pemuda pejuang yang diadakan pukul 24 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Cikini 71 Jakarta. Mereka sepakat melaksanakan keputusan rapat antara lain menyingkirkan Soekarno dan Hatta ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Shodanko Singgi mendapat kepercayaan melaksanakan rencana itu. Rengas Dengklok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Daerah ini merupakan kota kecamatan di Kabupaten Karawang. Kecamatan ini dulunya mencangkup beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Jayakarta, Kecamatan Kutawaluya, dan Kecamatan Tirtajaya. Sebelum akhirnya 3 kecamatan itu berdiri sendiri menjadi kecamatan baru. Mengapa dipilih Rengas Dengklok? Yang pertama karena letaknya strategis dari berbagai serangan, karena dekat dengan laut, Cirebon, dan Jakarta. Lalu Rengas Dengklok telah diamankan dari tangan Jepang oleh pasukan Indonesia.
Di Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno setuju memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan pihak Jepang. Pukul 11 malam waktu Indonesia Barat menjelang tanggal 17 Agustus 1945, rombongan tiba di Jakarta dan menuju kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dan di tempat tersebut naskah proklamasi disusun pada pukul 2-4 dini hari waktu Indonesia Barat oleh Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Setelah itu diketik oleh Sayuti Melik. Pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dibacakanlah teks proklamasi di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dilanjutkan pengibaran sang saka merah putih. Saat itu Indonesia memperoleh kebebasan dari belenggu bangsa lain. Lalu selanjutnya dilaksanakan sidang PPKI sebagai tatanan awal pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensil. PPKI telah selesai menyelesaikan tugasnya pada 22 Agustus 1945, namun baru resmi dibubarkan pada 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota KMIP. A. Penyusunan teks proklamasi di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda. B. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. C. Pengibaran bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Sekian tugas sejarah kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Dengan itu, kami menyatakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.